ini kita akan belajar simak pembelajaran uji dua pihak bersama Ibu Novita Rahma. Baiklah, dalam penarikan kesimpulan terdiri dari 3 cara. Yang pertama uji dua pihak, yang kedua uji pihak kiri, dan yang ketiga uji pihak kanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang tentang uji dua pihak ya. Baiklah, kita akan mulai untuk uji dua pihak tersebut. Pengujian hipotesis dua pihak, kita akan memulainya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, itu kita susun terlebih dahulu rumusan hipotesis sebelum diuji. Nah, harus kita ingat kembali bahwa rumusan hipotesis untuk uji dua pihak adalah hipotesis alternatif yang memuat tidak sama dengan. Kemudian langkah yang kedua, carilah nilai uji statistiknya, bisa dengan uji Z atau uji T. Nah, kali ini uji statistik yang akan kita gunakan adalah uji T, di mana rumusnya sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurang mu per sigma dikali akar N, dengan keterangan sebagai berikut. X bar itu adalah rata-rata sampelnya, mu itu adalah nilai rata-rata yang mau dihipotesiskan, sigma adalah simpangan baku sampel, sedangkan N itu adalah jumlah sampelnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai distribusi T-nya pada T tabel, berarti kita akan menggunakan tabel, dengan memperhatikan derajat kebebasan, di mana rumus derajat kebebasan itu adalah N kurang 1, dan alfa adalah taraf kesalahannya. Nah, dari situ kita akan memperoleh yang namanya D1 dan D2. Kemudian kita memasuki langkah yang keempat, di mana di langkah yang keempat ini kita akan menggambar sketsa kurvanya, lalu kemudian kita bandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai uji statistik yang sudah kita peroleh pada langkah yang kedua tadi. Nah, setelah itu kita memasuki langkah yang kelima. Setelah kita bandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai uji statistiknya, maka kita sudah dapat membuat kesimpulan. Untuk menerima H0, jika harga statistik yang dihitung berada di antara D1 dan D2. Selain itu, maka H0 itu ditolak. Baiklah, kita akan coba membahas contoh soal berikut dengan menggunakan uji dua pihak. Seorang guru sedang menguji 9 siswanya dan mendapatkan data bahwa rata-rata daya tahan belajar siswa di kelas per hari itu dapat mencapai 7 jam. Jika simpangan bakunya adalah 4 jam dan taraf kesalahan sebesar 5%, maka ujilah apakah hipotesis rata-rata daya tahan belajar siswa dapat mencapai 9 jam per hari. Baiklah, dari soal tadi dapat kita ketahui, yang pertama, X bar itu berarti rata-rata dari sampel. Di situ diperhatikan bahwasanya rata-rata belajar siswa itu dapat mencapai 7 jam, berarti X barnya itu sama dengan 7. Kemudian mu itu berarti rata-rata dari yang mau diuji, yaitu 9 jam. Kemudian simpangan baku itu berarti sigmanya itu sama dengan 4, N sama dengan 9, karena ada 9 siswa yang tadi yang diuji. Nah, jika N sama dengan 9, berarti kita dapat mencari derajat kebebasan DK, di mana rumus DK itu sama dengan N kurang 1, berarti 9 kurang 1 sama dengan 8, berarti DK-nya kita dapatin 8. Kemudian taraf kesalahan berarti sigma itu sama dengan 5% atau 0,05. Nah, ketika sudah kita buat diketahui, maka kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu adalah buatlah rumusan hipotesisnya. Nah, rumusan hipotesisnya kita buat menjadi H0 dan HA. H0 hipotesis 0 dan HA itu adalah hipotesis alternatif. Hipotesis 0 itu berarti mu sama dengan 9, yang berarti daya tahan belajar siswa dapat mencapai 9 jam per hari. Nah,
HA-nya itu berarti yang memuat tidak sama dengan, berarti mu tidak sama dengan 9, yaitu yang menjelaskan nanti bahwasanya daya tahan belajar siswa itu tidak dapat atau tidak sampai 9 jam per hari. Nah, kemudian kita memasuki langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu apa? Langkah yang kedua kita perhatikan adalah kita mencari nilai uji statistiknya. Nah, kali ini kan yang mau kita pakai itu adalah nilai uji T ya. Uji statistiknya itu kita pakai uji T. Maka kita buatlah rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu per sigma dikali akar N. Berarti T itu sama dengan 7 dikurang 9 per 4 dikali akar 9. Sama dengan min 2 per 4 dikali 3 sama dengan negatif 1,5. Nah, setelah kita dapat nilai T-nya, maka kita memasuki langkah yang ketiga, yaitu mencari nilai distribusi T-nya yang akan kita dapatkan pada T-tabel. Dengan memperhatikan derajat kebebasan, DK-nya tadi sama dengan 8, dan alfanya atau taraf kesalahannya 0,05, sehingga kita peroleh nanti D1 dan D2. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan bagaimana cara membaca nilai T-tabelnya. Yang pertama, perhatikan baris paling atas. Nah, di baris paling atas itu ada yang alfa untuk uji satu pihak dan ada alfa untuk yang uji dua pihak. Maka yang harus kamu perhatikan adalah yang alfa untuk uji yang dua pihak. Kemudian lagi yang ke B itu lihat kolom derajat kebebasan yang paling kiri. Nah, setelah dapat derajat kebebasan paling kiri itu DK, turun ke bawah, turun ke angka 8. Nah, lihat kolom DK kembali, kemudian geser lagi ke kanan sampai ke taraf kesalahan itu ke angka 0,05. Nah, kemudian turun, lalu kita akan jumpai nilai kritisnya itu adalah 2,306. Nah, ini dia tabel T-nya. Nah, kalau kamu perhatikan, itu yang di pojok paling kiri namanya DK, derajat kebebasan tadi. Lihat yang di lingkaran itu yang diberi lingkaran merah itu adalah angka 8, karena kita dapat dari N kurang 1, 9 dikurang 1 itu sama dengan 8. Nah, kemudian lihat yang alfanya itu untuk yang uji dua pihak, jangan untuk yang uji satu pihak di atas, yang uji dua pihak. Nah, di situ ada taraf kesalahannya 0,5, 0,2, 0,1, 0,05, 0,02, dan 0,01. Nah, kali ini soal kita adalah memakai taraf kesalahan 0,05. Jadi lihat yang di lingkaran itu, yang di lingkaran merah itu 0,05. Nah, deka dan alfa itu kita temukan, sehingga dapatlah dia nilai yang di kita kotak ini adalah 2,306. Jadi nilai distribusi tabelnya itu adalah 2,306. Nah, kemudian kita memasuki langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu kita gambarkan kurvanya, lalu kemudian kita bandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai uji statistik yang kita peroleh. Nah, seperti yang kita diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah, tadi dapatnya D-nya itu adalah 2,306. Berarti kita buat D1-nya min 2,306 dan D2-nya itu adalah 2,306. Kemudian nilai T-nya kita peroleh tadi di langkah yang kedua itu adalah T sama dengan negatif 1,5. Nah, kalau uji dua pihak itu kita bagi dua, berarti menjadi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan disebut uji dua pihak itu karena dikatakan juga uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Uji pihak kiri kanan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah daerah untuk penolakan H0. Berarti dia di sebelah kiri dari negatif 2,306 dan di sebelah kanan dari 2,306 itu disebut daerah penolakan H0. Berarti H0-nya ditolak. Sedangkan kalau yang berada di antara min 2,306 dan 2,306 itu berarti berada di antara D1 dan D2, itu adalah berarti daerah
penerimaan H0, berarti H0 diterima. Nah, kalau kita perhatikan uji dengan menggunakan uji T, kita peroleh tadi T-nya itu sama dengan negatif 1,5, di mana nilai T-nya ini masih berada di antara negatif 2,306 dan positif 2,306, berarti berada di antara D1 dan D2. Nah, berarti dia berada di daerah penerimaan H0. Berarti dengan kata lain kita tarik kesimpulan di sini adalah H0 itu adalah diterima. Nah, akhirnya kita tibalah untuk membuat kesimpulan. Karena nilai T negatif 1,5 berada di daerah antara D1 dan D2, maka hipotesis H0 itu diterima. Jadi, kita menarik kesimpulan bahwa rata-rata daya tahan belajar siswa dapat mencapai selama 9 jam per hari. Baiklah anak-anak, semoga dengan penjelasan Ibu tadi kamu paham dengan materi kita hari ini, yaitu uji dua pihak. Nah, untuk pemantapan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian satu soal. Silakan kamu kerjakan secara mandiri agar kamu lebih mengerti. Ya, soal latihannya adalah menurut survei yang dilakukan kepada 16 orang yang berprofesi sebagai pengemudi online, mengatakan bahwa pendapatan mereka rata-ratanya itu sebesar Rp3.400.000 selama 1 bulan. Jika simpangan bakunya adalah Rp800.000 dan taraf kesalahan sebesar 10%, maka ujilah apakah hipotesis rata-rata pendapatan pengemudi online tersebut dapat mencapai Rp3.800.000 selama 1 bulan.